Hai guys, ketemu lagi sama aku Divka. Kali ini aku mau share informasi tentang materi vibranium yang terkenal di dunia Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dalam film Marvel tersebut, vibranium adalah materi yang diandalkan bagi ikon karakter Marvel seperti Captain America dan Black Panther tentunya. Materi tersebut didapatkan dari sebuah lokasi di bumi, tepatnya di Wakanda, tempat jatuhnya sebuah meteor besar pada 10.000 tahun yang lalu. Dalam film tersebut, vibranium adalah materi metal yang mampu menyerap gelombang dan getaran, bahkan mampu mengubah energi kinetik dan getaran atom dari proyektil jadi bentuk energi yang tidak mematikan. Itulah yang membuat materi tersebut tepat digunakan untuk alat-alat perlengkapan perang seperti senjata dan perisai. Seperti diketahui, berkat materi tersebut, kostum Black Panther kebal peluru. Di film Marvel Black Panther, ledakan yang diserap oleh kostum vibranium harus dilontarkan ke suatu tempat karena energi tidak bisa hilang. Oleh sebab itu, Kakak Lios menyatakan sebuah fenomena yang disebut sonoluminescence, di mana gelombang diubah menjadi cahaya. Secara teori, gelombang itu terlihat seperti seberkas cahaya yang terpancar dari kostum Black Panther setelah benturan. Adik Black Panther yang bernama Shuri, seorang jenius berhasil merancang kostum Black Panther untuk menyimpan energi kinetik yang bisa digunakan dalam serangan balik. Dalam sebuah unggahan blognya, James Kakalios dari University of Minnesota Amerika Serikat menjelaskan seperti apa bahan vibranium itu di dunia nyata. Kakalios yang menjadi penulis buku The Physics of Superheroes menyatakan ada materi nyata yang mendekati kekuatan vibranium. Dan materi itu namanya grafin atau grafena. Bayangkan kalau kita punya baju seperti ini. Atau seperti ini. Ups! Yang dilapisi bahan dasar dari pensil. Iya betul, kalian gak salah dengar. Pensil. Tapi baju ini bisa kebal peluru, apalagi senjata tajam. Sejak ditemukan tahun 2004 lalu, grafin sempat dianggap sebagai materi ajaib yang ditakdirkan mengubah hidup manusia di abad ke-21. Grafin pertama kali ditemukan oleh dua ilmuwan kelahiran Rusia, yaitu Andrei Geim dan Konstantin Novoselov, yang menjadi pemenang Nobel bidang fisika tahun 2010. Grafin punya sifat yang mengagumkan, tapi juga membingungkan. Bagaimana bisa materi yang jutaan kali lebih tipis dari rambut kita bisa punya kekuatan 200 kali lebih kuat dari baja, dan 1000 kali lebih mampu mengalirkan panas yang lebih kuat dari silikon? Seorang peneliti grafin dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Thomas Palacios, pernah menjelaskan mengapa materi itu sungguh istimewa dan menawarkan banyak harapan untuk masa depan. Grafin unsurnya adalah grafit, materi dasar yang digunakan untuk membuat pensil. Menurut Thomas, grafin adalah serat karbon yang hanya disusun dari satu lapis atom karbon, di mana dua lapis materi grafit saja sudah cukup untuk membuat kebal peluru. Betul, kebal peluru. Lalu setebal apa sih satu lapis atom itu? Kalau kertas HVS aja tebalnya 650.000 lapisan atom, bisa kalian bayangin gak sih setipis apa satu lapisan atom itu? Tipis banget kan? Nah, pengaturan atom yang dibuat khusus membuat materi grafin jadi memiliki sifat yang unik dan khusus. Contohnya, arus listrik dalam grafin mampu bergerak lebih cepat daripada material lain yang kita ketahui selama ini. Begitu juga dengan panas. Grafin adalah konduktor atau penghantar panas terbaik yang kita miliki saat ini, karena lapisannya begitu tipis hingga nyaris tidak ada penghalang untuk panas. Jadi grafin adalah material paling tipis di dunia, namun paling kuat, bahkan lebih kuat dari baja, dan tentu saja lebih ringan.
Dan karena hanya satu lapis atom, bentuknya transparan dan fleksibel, tetapi ia dapat menyerap cahaya, sehingga masih dapat terlihat sekilas oleh mata. Grafin sebenarnya saat ini sudah ada di sejumlah produk konsumen, bahkan sudah keluar di pasaran. Tapi komposisinya masih sangat kecil, dan dicampur jadi bahan-bahan lain seperti karet, plastik, semen, cat, dan tinta. Grafin dicampur dengan maksud untuk meningkatkan dan mengubah sifat bahan lainnya. Karena sebagian besar materi masih berupa bubuk, maka para ilmuwan masih mencari tahu bagaimana caranya mengubah menjadi lembaran seperti plastik. Bahkan materi grafin juga bisa dibuat menjadi tinta. Ketika tinta itu kita cetak di kain, meskipun kain itu kita sobek, kita panaskan, atau kita tarik, itu nggak akan rusak. Dengan grafin, perangkat telekomunikasi kita dapat menjadi jauh lebih tipis. Bayangin, kalau baterai handphone kita terbuat dari grafin, bakal jadi setipis apa HP kita? Mungkin bisa dibuat seukuran dengan kartu ATM, atau mungkin juga menjadi gelang. Kapasitas baterai handphone kita juga bisa lebih besar, dengan waktu nge-charge paling lama 30 menit. Pada dasarnya, kita bisa punya peralatan elektronik yang tertanam hampir ada di mana saja. Untuk bisa membuat itu semua, kita hanya perlu materi yang sangat tipis dan transparan. Grafin mungkin jawaban yang selama ini kita cari. Sayangnya, aplikasi yang lebih rumit untuk di perangkat komputer atau handphone masih harus menunggu lebih lama, meskipun teknologi ini sudah ada. Karena yang menjadi tantangan adalah cara materi itu dikembangkan. Masih dicari teknik yang tepat untuk mengembangkannya. Sudah ada yang menjanjikan, tapi masih prematur, kata Thomas. Perkembangannya sejauh ini, Samsung Electronics pernah berencana untuk membuat baterai ponselnya dari materi grafin. Namun belum ada perkembangan lebih lanjut. Grafin adalah materi dua dimensi pertama yang ditemukan, tapi bukan satu-satunya. Masih ada sekitar 10 materi dua dimensi dengan sifat pelengkap yang mirip dengan grafin. Misalnya, boron nitrit atau boron nitrida, yang hanya selapis atom tebalnya, tapi bukan sebagai konduktor atau penghantar. Material ini justru jadi isolator terbaik yang kita ketahui. Nah, keren kan guys? Jadi itulah informasi tentang grafin yang mau aku share hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kalian. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau kalian punya informasi lebih dari yang aku tahu, juga boleh share di komentar supaya kita bisa saling sharing pengetahuan. Terima kasih, dadah! Salah jedanya, satunya. Taruh ulang, Pak. Materi dulu. Ulang. Jelas.